Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, semangat ya. Kali ini saya akan berbagi tips mendapatkan judul skripsi dengan cara yang unik ya, yaitu sowan kiai. Apa yang dimaksud dengan sowan kiai? Apakah maksudnya berkunjung ke dalamnya atau pondoknya Pak Kiai? Ya, tentunya ada alasan khusus kenapa namanya sowan kiai ya. Mari kita simak ya. Apa sih maksudnya sowan kiai? Nah, itu adalah singkatan ya teman-teman ya. Yang pertama huruf S itu kita siapkan diri ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari judul skripsi ya, tentunya harus menyiapkan diri dulu ya. Dan persiapan ini ada beberapa macam yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, siapkan surat observasi. Artinya, kalau kalian mau mendapatkan judul skripsi yang baik, kalian harus observasi. Observasi itu berarti kalian pergi ke lapangan untuk menemukan masalah apa yang perlu diteliti. Maka sebelum ke lapangan, tentunya siapkan suratnya terlebih dahulu, itu bisa diurus ke fakultas atau melalui sistem akademik mungkin ya. Kemudian siapkan waktu dan jadwal ya, tentunya observasi atau pengamatan di lapangan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka coba cari jadwal yang luang atau yang longgar. Kemudian siapkan pedoman. Pedoman itu artinya butir-butir pertanyaan yang nanti akan ditanyakan atau kisi-kisi atau rubrik yang nantinya digunakan saat observasi ya. Kemudian, nah, kalau sudah siap, pertama adalah observasi ya. Observasi artinya adalah pengamatan. Kalau kalian seorang pendidik, maka yang diamati adalah lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan itu tentunya pasti kita tidak bisa memungkiri yang banyak diteliti di ranah pendidikan adalah sekolah. Maka kalian harus tentukan sekolah mana yang akan kalian observasi. Saran saya, carilah sekolah yang dekat atau terjangkau dari tempat kalian untuk memudahkan penelitian dan juga menghemat anggaran ya. Jadi harus menentukan sekolah yang mudah diakses. Nah, setelah kalian menentukan sekolah, kemudian pergi ke sekolah tersebut ya, tentunya dengan membawa surat observasi atau kalian boleh janjian dulu ya, misalkan belum sempat buat surat observasi, janjian sama gurunya, kalian tahu sama nomor gurunya atau kenal sama gurunya, boleh janjian dulu observasi pengamatan. Nah, yang diamati apa ya? Ada beberapa macam yang diamati ya. Ada ruang kelas ya. Ruang kelas ini diamati fungsinya buat apa? Ya, supaya kalian ada gambaran ketika nanti penelitian ruang kelasnya itu memadai tidak, memungkinkan tidak untuk dijadikan lokasi penelitian gitu ya. Nah, kemudian karena kalian masuk ke ruang kelas, tentunya di sana ada inventaris kelas, ada meja, kursi, papan tulis. Nah, itu kalian perhatikan, kalian catat. Itu nanti akan berpengaruh ketika misalkan kalian meneliti metode atau kalian menerapkan metode pengajaran. Ya, itu kan nanti akan memperhatikan bagaimana komposisi meja, kemudian kursi, kemudian papan tulis, dan sebagainya. Maka harus dicatat ya. Kemudian multimedia. Multimedia maksudnya media yang ada atau terpasang di kelas itu apa saja. Yang biasanya digunakan itu kan seperti proyektor, ada apa tidak, layar, ada apa tidak, koneksi kabel, ada apa tidak. Kemudian akses internet ya, ada akses internet apa tidak, dalam artian apakah di situ ada WiFi atau tidak, apakah di situ sinyalnya kuat ya. Itu nanti akan menentukan apakah kalian nanti tertarik untuk memaksimalkan sumber daya internet di situ apa tidak. Kemudian kelistrikan, kelistrikan seperti misalkan terminal atau roll kabel ada nggak di kelas itu. Nah,
itu juga dicatat. Itu nanti akan jadi pertimbangan teman-teman ketika teman-teman menentukan judul atau topik penelitian apa yang teman-teman ambil. Kemudian perangkat pembelajaran yang ada di kelas, seperti misalkan buku absen, jurnal, kemudian mungkin ada papan pengumuman di situ. Nah, itu dicatat saja ya. Jadi itu juga nanti akan bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam menentukan judul. Kemudian jumlah siswa ya, dalam satu kelas ada berapa, laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, kemudian kalian coba catat ya, data laki-laki, kemudian datanya perempuan, kemudian itu nanti akan jadi pertimbangan ketika kalian nanti menentukan penelitian apa atau kemudian kalian menentukan topik apa yang akan kalian pilih. Kemudian karakter siswa. Nah, ini ketika kalian masuk waktu KBM ya, kalian mungkin bisa melihat sekilas karakter siswanya, apakah siswanya memang ramai sekali atau mungkin tenang, atau apakah siswanya aktif atau siswanya ini perlu perhatian lebih. Nah, itu akan menentukan topik skripsi yang nanti akan kalian buat ya. Jadi dari observasi itu, nah, tapi dari observasi tidak cukup ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya apa? W. W-nya apa? Wawancara guru ya. Ini yang paling menentukan agar kalian mendapatkan judul skripsi yang sesuai, ini yang paling menentukan. Meskipun tetap yang lain seperti observasi tadi itu tetap berpengaruh, tapi kalian perlu memperhatikan langkah yang satu ini. Ya, yang pertama kalian bisa tanyakan ke gurunya bagaimana kurikulum bahasa di situ, kurikulum apa yang dipakai. Meskipun secara nasional, misalkan seperti tahun 2022 ini kita sudah tahu bahwasanya pendidikan nasional menggunakan Merdeka Belajar, tapi tetap tidak ada salahnya kita tanyakan secara spesifik karena mata pelajaran bahasa Arab itu antar sekolah ya itu bisa jadi berbeda-beda. Dalam artian mungkin kalau di sekolah negeri atau di MTS, MA itu memang pendidikan mata pelajaran bahasa Arab itu masuk mata pelajaran utama ya, mata pelajaran utama dan itu mungkin memang ikut kurikulum nasional. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang kemudian mempunyai mata pelajaran bahasa Arab tapi sebagai muatan lokal dan biasanya mata pelajaran bahasa Arab yang hanya sebagai muatan lokal itu adalah mata pelajaran bahasa Arab yang kurikulumnya kurikulum yang unik. Mungkin kurikulum sekolah atau mungkin kurikulum yayasan ya atau kurikulum yang lain. Jadi harus ditanyakan ini kurikulumnya pakai apa gitu. Kemudian bahan ajar bahasa Arab yang digunakan di situ itu ditanyakan juga sama guru, pakai buku apa atau pakai modul apa atau mungkin ada beberapa buku ajar atau bahan ajar bisa ditanyakan. Itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kalian nanti akan mengambil topik penelitian di situ. Kemudian karakteristik siswa ya. Meskipun kalian sudah observasi ya, tapi tidak ada salahnya kalian tanya pada guru juga. Karakter siswa itu bagaimana gitu. Terutama waktu pembelajaran bahasa Arab. Jadi terutama waktu belajar bahasa Arab, apakah siswanya aktif, apakah siswanya mampu mengikuti, apakah siswanya itu cenderung diam, nah itu ditanyakan. Itu nanti akan bisa menentukan topik yang kalian pilih. Metode ya, pasti itu metode mengajar apa yang digunakan ya. Ya, jadi dan ketika kalian tanya metode, kalian bisa menanyakan atau menyajikan contoh-contohnya misalkan apakah Ustadz pernah menggunakan metode langsung, apakah Ustadz pernah menggunakan metode audiovisual atau metode apa sih yang paling sering Ustadz gunakan. Nah, kemudian jangan lupa tanyakan masalah apa yang muncul ketika Ustadz menggunakan metode belajar yang ini atau yang apa tadi disebutkan. Nah, itu ditanyakan. Kemudian media pembelajaran. Nah, ini juga penting karena yang saya amati ini yang paling menarik atau yang paling banyak diambil nanti sebagai judul skripsi. Nah, ini ditanyakan media pembelajaran seperti apa yang sering digunakan, kemudian masalah-masalah apa yang muncul ketika menggunakan media pembelajaran.
bisa jadi guru tidak menggunakan media pembelajaran karena ada masalah khusus. Nah, kalian tanyakan masalahnya apa? Gitu. Kemudian evaluasi pembelajaran seperti pembuatan soal, ya, penyajian teknik evaluasi dengan tes atau dengan non-tes, itu apakah ada masalah apa tidak, masalahnya apa, itu juga ditanyakan. Kemudian masuk ke ranah pembelajaran bahasa Arabnya, kita mengetahui ada 4 maharoh atau keterampilan. Kita bisa menanyakan yang pertama, pembelajaran keterampilan menyimak itu bagaimana sih di sekolah ini atau di kelas yang Ustadz ampu gitu. Nah, dan biasanya keterampilan menyimak itu juga berhubungan dengan unsur bahasa suara atau bunyi, ya, bunyi bahasa atau aswat, ya, kalau kita kenal dalam bahasa Arab aswat. Itu kita bisa menanyakan bagaimana sih karakter siswa ketika belajar bunyi-bunyian bahasa Arab atau melafalkan huruf hijaiyah atau melafalkan kalimat, itu bagaimana, itu bisa ditanyakan. Bisa jadi masalahnya ada di situ. Kemudian maharoh kalam, ya, berbicara, ya, ini juga tadi hubungannya dengan aswat, bagaimana masalah yang ditemukan ketika pembelajaran dialog misalkan atau khitobah, nah itu ditanyakan. Maharoh kiroah, apa yang ditemukan ketika pembelajaran membaca, masalah apa yang ditemukan, ya, apakah siswanya terbata-bata atau kemudian siswanya kesulitan atau malah sebaliknya siswanya itu sudah bisa membaca semua gitu sehingga tidak ada masalah, ditanyakan. Kemudian maharoh kitabah, keterampilan menulis, di keterampilan menulis itu apa masalahnya, ya, bisa ditanyakan pada guru. Masalah kosakata, ya, mungkin ada masalah pada saat siswa itu menghafalkan kosakata, ya, atau kosakata yang terdapat dalam bahan ajar terlalu sulit, ditanyakan cocok sesuai apa tidak ini kosakatanya gitu. Kemudian masalah nahwu sorof, ya, masalah gramatika, ya, apakah tingkat intelektualitas siswa itu sesuai dengan muatan nahwu sorof yang diajarkan, atau siswa itu sudah bisa mengikuti nahwu sorof itu ditanyakan juga. Itu nanti akan menjadi landasan teman-teman dalam memilih topik skripsi, ya. Nah, setelah wawancara guru, kita bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh guru itu kepada siswa. Nah, ketika kita mau mengambil data dari siswa, akan terlalu lama kalau kita melakukan wawancara, ya. Siswa itu kan banyak. Kalau misalnya kita wawancara satu persatu, maka akan kesulitan. Yang paling efektif, teman-teman membuat angket, ya. Angket itu kalau sekarang bisa dibuat dengan Google Form, ya, atau kalian tulis manual, nanti siswanya mengerjakan manual, bisa. Dan untuk memudahkan analisis, angketnya itu menggunakan pertanyaan tertutup dan bisa menggunakan skala Likert. Jadi kalian bisa menggunakan butir pertanyaan seperti ini. Kurikulum bahasa Arab di sekolah ini sudah sangat baik, ya. Kemudian bilangnya apa? A, tidak setuju. B, kurang setuju. C, cukup setuju. D, sangat setuju. Bahan ajar bahasa Arab yang digunakan oleh guru sudah baik. Kemudian A, tidak setuju. B, kurang setuju. C, cukup setuju. D, sangat setuju. Ya. Kemudian karakteristik guru. Karakteristik guru sudah baik dalam mengajar bahasa Arab. A, tidak setuju. B, kurang setuju. C, cukup setuju. D, sangat setuju. Sampai seterusnya, ya, termasuk metode mengajar sangat baik. A, B, C, D. Media belajaran sudah cukup baik. Evaluasi belajar sudah cukup baik. Maharoh istimak, maharoh kalam, maharoh kiroah, maharoh kitobah sudah cakap sudah sangat baik, ya. Kemudian masalah kosakata dan nahwu sorof sudah sangat baik, ya. Itu dibuat skala Likert saja untuk memudahkan dan nanti teman-teman bisa mengkonfirmasi, oh ternyata ketika guru menyampaikan masalahnya di pembelajaran menyimak, siswa itu tidak setuju karena menurut siswa ternyata semuanya baik semuanya. Ya, ternyata yang masalah ada di berbicara, nanti bisa dicocokkan masalah mana yang dialami guru dan juga dialami siswa, gitu ya. Kemudian, nah, kalau sudah wawancara, kemudian menyebar angket, kok masih belum yakin, ya, teman-teman bisa
mengambil landasan pada nilai tes. Ya, baik nilai harian, ulangan harian, misalkan ada ulangan harian, ya kalian lihat tema mana yang misalkan, oh ini apa pada tema ini nilainya rendah gitu. Nah itu bisa jadi masalah dan dijadikan topik penelitian gitu, ya. Misalkan apa nanti kan oh ini tema al-usroh, tema keluarga yang jadi masalah. Nanti bisa masuk apa topiknya tema al-usroh gitu, ya. Kemudian UTS, nilai UTS apabila sudah ada ya, misalnya sudah sebelumnya sudah tengah semester. Nah, UAS, UAS ini misalkan semester lalu ya, semester lalu ada nilainya, yaitu bisa digunakan. Praktek, misalkan ada nilai praktiknya. Nah, itu juga bisa diminta pada guru ya, tentunya mintanya dengan baik-baik ya, dengan cara yang santun ya. Itu kalau ada. Tapi kalau tidak ada, saya kira ketika teman-teman sudah wawancara guru dan juga menyebar angket ke siswa, itu sebenarnya sudah bisa dijadikan landasan untuk mengambil topik skripsi. Nah, jadi tadi ada S ya, persiapan tadi, kemudian observasi, wawancara, angket, nilai. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan itu, artinya proses yang ada di lapangan bisa dicukupkan. Ya, teman-teman bisa kembali ke kamar kos masing-masing, kemudian melakukan KIAI ya, KIAI ya. Maksudnya apa saja? K, kajian pustaka, I, inovasi, A, ajukan ke Dosbing, I, istikharah. Nah, kita akan kupas. Yang pertama kajian pustaka, teman-teman bisa menggunakan Google Scholar ya. Nanti akan saya berikan contoh atau praktik bagaimana mengambil data, kemudian dianalisis ya, kemudian lanjut pada inovasi. Inovasi itu artinya kita mencari kebaruan. Kenapa harus mencari kebaruan ya? Karena kalau teman-teman hanya menulis ulang itu namanya mengutip ya, bukan meneliti. Meneliti itu artinya kita mencari masalah yang ditemukan di lapangan, kemudian kita itu memberikan informasi baru atau menggunakan teori yang baru ya, atau kemudian kita mengembangkan hal yang baru. Jadi ada kebaruan atau novelty yang ada dalam penelitian kalian ya, bukan sekedar copy paste saja ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nah kalian baru apa mengajukan ke Dosbing ya. Jadi nanti kalian sudah punya ini gambaran, nah baru tanyakan ke Dosbing. Nah, setelah kalian nanya ke Dosbing, Dosbing akan memberikan masukan atau alternatif ya. Mungkin yang paling mudah atau mungkin yang sesuai dengan kemampuan atau yang mungkin yang menarik nah, dari Dosbing. Nah, itu bisa jadikan pertimbangan. Nah, setelah kalian mengajukan ke Dosbing, nah baru kalian melakukan tahapan spiritual yaitu istikharah. Istikharah itu artinya kita meminta kemantapan hati terhadap judul yang kita pilih. Karena judul yang dipilih itu nantinya akan berpengaruh pada proses penelitian gitu ya. Jadi harus benar-benar mantap, yakin kita pasrahkan pada Allah. Nah, setelah ini saya akan paparkan contoh atau praktiknya ya. Praktik cara mengambil atau menganalisis data yang sudah kita dapat di lapangan, kemudian menarik sebagai judul skripsi. Ya, teman-teman, saya akan menyampaikan teknis kajian pustaka. Ya, bagaimana kita mencari kajian pustaka skripsi melalui Google Cendekia. Google Cendekia ini melalui laman scholar.google.com ya. Kemudian nanti muncul halaman seperti ini. Nah, di bagian sini kita menuliskan keyword. Keywordnya dari mana? Dari masalah yang kita temukan berdasarkan observasi, wawancara, dan juga angket ya. Atau berdasarkan nilai tes juga ya. Nah, yang pertama mungkin dari guru itu bilang masalahnya ada di media ya. Mungkin kita tulis media saja ya. Kemudian ada lagi masalahnya keterampilan menulis misalkan ya, menulis bahasa Arab. Nah, kita enter. Nah, ada beberapa macam hasil ya. Jadi
ada banyak ya yang sudah meneliti tentang media keterampilan menulis. Nah, kita coba cari atau kita sortir saja judul-judul yang memang relevan dengan semua keywordnya. Jadi ada medianya, ada keterampilan menulis bahasa Arab ya. Misalkan ini, implementasi PJPL dengan media Instagram pada keterampilan menulis. Ya, nah, kita copy ya, kita kutip. Caranya kita kutip atau kita cite ya. Kita copy dulu. Nah, kemudian kita cari lagi ya. Penggunaan media Google Form dalam evaluasi pembelajaran bahasa Arab Ma'ruf Kitabah. Nah, ini menulis juga ya, tapi kitabah ini maksudnya gitu. Ya, boleh ini kita kutip lagi ya. Kita copy ya. Kita pilih yang APA ya. Kemudian kita cari lagi. Oh, ini pengembangan multimedia interaktif 3D Aurora Presentation untuk keterampilan menulis bahasa Arab. Nah, itu boleh kita kutip lagi ya. Kita copy ya. Kemudian penggunaan media pemainan spelling bee. Nah, kita kutip lagi. Kita copy ya. Misalnya sudah ada 4 ya. Atau mungkin kita tambah lagi lah 5. Ya, ini kita kutip lagi yang kelima ini. Kita kutip. Ya, kita copy ya. Nah, 5. Ya, 5 udah termasuk banyak lah. Jadi untuk tinjauan pustaka itu 3, 4, atau 5 gitu kan. Nah, kemudian kita buka Google Docs ya. docs.google.com ya. Nanti kita buat new dokumen atau yang blank itu. Kemudian kita klik Windows dan V ya, Windows dan V secara bersamaan nanti muncul keyboard di tempat kalian dan nanti kita paste semua yang sudah di copy ya. Yang sudah di copy kita bisa rekatkan atau kita tempel ya. Nah, ada beberapa judul yang jadi rujukan kita. Nah, di judul ini kita beri tebal, cetak tebal untuk kata kunci yang menjadi masalah yang kita temukan di lapangan itu apa? Kan namanya dia, kemudian keterampilan menulis bahasa Arab. Nah, kalau misalkan di sini siswa kelas 11, misalkan memang sama, siswa kelas 11 yang observasi, maka kita cetak bold saja, misalkan sama. Ya, misalkan memang teman-teman observasinya di siswa kelas 11 ya. Nah, kemudian di ini juga sama media keterampilan menulis bahasa Arab. Nah, kemudian multimedia interaktif ini ya sama ya, ini ada medianya ya, tapi multimedia ya. Ini nanti bisa di bold saja nggak apa-apa ya, multimedia keterampilan menulis bahasa Arab ya di bold. Nah, dan di sini menggunakan media Google Form, media Google Form, kemudian Maharoh Kitabah ya, pembelajaran bahasa Arab Maharoh Kitabah. Nanti Maharoh Kitabah bisa ganti menulis saja ya. Implementasi PJPL dengan media Instagram, medianya kita bold ya, menulis bahasa Arab ya. Ya. Nah, kenapa kita bold ya? Ya, kita pastikan yang kita bold ini ya itu tetap ya kita pertahankan. Nanti yang kita
beri kebaruan atau kita inovasikan itu yang tidak kita buat. Jadi yang bisa kita diganti-ganti, misalkan penggunaan itu gambar realitas itu bisa diganti dengan yang lain gitu loh. Mau mau mencoba ke misalkan media yang lain itu bisa dimasukkan. Nah, untuk memunculkan kebaruan atau untuk apa memberikan ide inovasi, saya akan memberikan beberapa tips ya bagi teman-teman ya. Ada beberapa ragam teknik memunculkan kebaruan gitu ya. Ya, ini saya buat tabel ya. Ya, yang mana bisa mengubah metode penelitian ya. Caranya bagaimana ya? Biasanya metode penelitian itu kelihatan di bagian awal atau bagian akhir biasanya ya. Ya, ada teman-teman menemukan penelitian judulnya studi deskriptif ya. Misalkan studi deskriptif pembelajaran bahasa Arab menggunakan case method misalkan. Nah, itu bisa diganti studi deskriptif diganti menjadi efektivitas pembelajaran case method di jenjang atau di MTS atau di SMA mana gitu ya. Nah, dengan mengganti metode penelitian itu nanti teman-teman bisa merujuk pada artikelnya, kemudian nanti cek bagian metode penelitian dan itu bisa diganti ya. Eh, Kalau landasan teorinya itu nanti cenderung biasanya relatif hampir sama ya. Mungkin ada yang cuma sedikit tapi yang paling banyak juga pada metode penelitiannya ya. Yang dari misalkan ini kan dari kualitatif menuju kuantitatif ya. Atau ada yang dari implementasi, implementasi itu kualitatif ya. Kemudian kalian pengen mengembangkan yang lain, berarti pengembangan itu metodenya mix method ya. Memang apa ada kualitatif, ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya gitu ya. Kemudian bisa juga menyesuaikan perubahan kebijakan terbaru misalkan teman-teman menemukan judul penelitian pembelajaran keterampilan berbicara ya berbasis kurikulum 2013. Nah, itu diganti kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka Belajar karena tahun 2022 ini yang berlaku Merdeka Belajar. Itu bisa diganti seperti itu. Kemudian objek penelitian, ya. Misalkan kalian menemukan tinjauan pustakanya kok tidak sesuai dengan objek yang kalian teliti sebelumnya, yang kalian observasi, ya sesuai ganti aja, ganti aja. Misalkan, oh ini siswa kelas 5 ganti siswa kelas 6. Nah, tapi ketika kalian mengubah objek penelitian, harus dipahami bahwasanya mengubah itu bukan kemudian asal mengubah di file replace atau apa semua diganti saja, tapi juga harus tahu apakah permasalahannya sama, ya. Apakah materi pembelajarannya sama. Kalau misalkan materinya berbeda, nanti jatuhnya ke pengembangan karena harus mengembangkan lagi materi yang baru berdasarkan materi yang lama gitu ya. Karena kelas 5 dan kelas 6 itu kan jelas temanya berbeda-beda, maka nanti apa larinya ke pengembangan gitu kan. Kemudian ada lagi caranya memodifikasi bentuk produk ya. Misalkan yang kalian observasi di sekolahnya itu masalahnya ada di buku, ya. Siswanya mengeluh kesulitan membawa buku gitu kan. Nah, bisa dari buku ajar yang besar kemudian kalian kembangkan jadi buku saku, ya. Atau kemudian alih bahasa dari misalkan bahasa Inggris ke bahasa Arab. Jadi misalkan kalian menemukan masalah itu di pembelajaran keterampilan menyimak, di metode pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, kalian bisa cari referensi gimana sih metode pembelajaran keterampilan menyimak di bahasa Inggris. Nah, kemudian tinggal diganti saja bahasa Inggris diganti bahasa Arab gitu. Kemudian pendekatan baru, pendekatan baru itu sifatnya teoritis ya. Ya. Jadi misalkan bahan ajar yang kalian teliti kok tidak sesuai dengan tingkat intelektualitas siswa atau tidak sesuai dengan apa eh, minat siswa, mungkin bisa diubah
berbasis pendekatan apa ya, misalkan contoh humanistik atau quantum teaching ya. Coba kalian cari pendekatan-pendekatan pembelajaran bahasa, itu banyak sekali yang bisa diterapkan. Kemudian metode baru dari metode langsung, misalkan eh, kalian mau mencoba metode yang lain bisa ya, itu jadi kebaruan. Teori baru atau ganti teori, misalkan yang ada pembelajaran bahasa Arab secara umum ya, itu kan memakai teori Nadhoriyatul Wihdah. Nadhoriyatul Wihdah itu teori persatuan. Jadi dalam teori ini disebutkan bahwasanya yang namanya pembelajaran bahasa Arab itu yang integrasi empat keterampilan sekaligus. Jadi ketika guru ngajar itu yang ngajarkan istima, yang ngajarkan kalam, yang ngajarkan membaca, yang ngajarkan menulis. Ya, jadi tidak ada pemisahan. Nah, kemudian kalau ganti lebih spesifik keterampilan berbicara. Nah, itu bisa jadi kebaruannya di situ juga. Kemudian bisa jadi inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini bisa misalkan, oh awalnya kamu cetak, kali ganti aplikasi kamu, itu kan ada teknologi di situ. Itu nanti biasanya jatuhnya kepada R&D. Ya. Kemudian penamaan unik misalkan ini banyak sekali kalian temukan ya, menggunakan singkatan biasanya, singkatan atau akronim ya, sehingga itu pasti kelihatan baru karena akronimnya kita bikin sendiri tapi tetap berdasarkan apa landasan teori yang relevan gitu ya. Kemudian perluasan penelitian ya. Misalkan apa judul yang lama itu hanya di MT1, kemudian kalian apa teliti lebih luas lagi. Saya pengen meliti satu kota Semarang, apakah sama apa tidak? Bisa. Kemudian bisa kearifan lokal. Kearifan lokal itu misalkan yang awalnya hanya modul ya, modul keterampilan menulis atau modul pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian kalian sertakan berbasis kearifan lokal Kota Semarang. Kalian karena kalian meneliti di Kota Semarang. Ya, itu bisa. Nah, sekarang coba kita lihat ya di sini. Nah, dari ragam cara memunculkan kebaruan tadi, itu kalian mungkin sudah ada gambaran ya. Misalkan judul ini diganti apanya ya. Nah, atau judul yang penggunaan media permainan diganti apa, itu paling saya ingin sudah ada gambaran gitu ya. Ya. Jadi ketika nanti kalian sudah apa mempunyai gambaran, kemudian kalian apa coba merumuskan judul. Nah, saya sarankan kalian rumuskan beberapa judul ya, jangan cuma satu ya. Misalkan ini tujuan 5 ya, coba buat 5 judul dari ini. Nanti diubah semua ya berdasarkan tadi ragam tadi. Nah, kemudian ajukan ke dosping ya 5 judul itu ya, sampaikan ke dosen apa Ustadz atau Ustadzah atau Pak Bu, saya dapat judul ini berdasarkan hasil observasi saya. Kira-kira yang paling cocok yang mana gitu. Nah, itu nanti sudah Dosping akan membantu memilihkan judul yang sesuai dengan kalian gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah dapat judul, kemudian ajukan ke Dosping, nah baru kalian istikharah. Nah, istikharah itu sebenarnya konsepnya adalah kalian sudah punya pilihan, kalian ingin memantapkan hati ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan sudah punya pilihan, kalian mantapkan hati ya sholat istikharah. Kemudian jangan lupa sebutkan judul skripsimu dalam setiap doa kamu.